Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan teknik fondasi ini walaupun secara daring. Saya harap materi yang akan saya beri ini bisa diterima dengan baik. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar fondasi. Jadi, sesuai dengan namanya, teknik fondasi, mata kuliah ini akan berisi materi tentang apa itu fondasi, kegunaannya, dan desain fondasi, baik itu fondasi dangkal maupun fondasi dalam. Oke, kita langsung saja. Oke. Apa itu fondasi? Ada yang tahu apa itu fondasi? Fondasi itu adalah bagian penting dari suatu konstruksi bangunan yang terletak paling bawah yang berhubungan langsung dengan tanah atau batuan. Seperti yang kita tahu, bangunan sipil itu terdiri atas dua bagian konstruksi, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Di mana kalau struktur atas, kalau bangunan tinggi itu bisa berupa kolom, balok, sedangkan kalau struktur bawah berupa fondasi. Setiap bangunan sipil itu pasti ada pondasinya, baik itu jalan, jembatan, maupun bangunan. Maka pondasi ini merupakan bagian terpenting dari bangunan sipil. Kemudian fungsinya apa? Fungsi pondasi itu adalah untuk menahan atau mendukung beban di atasnya dan meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Jadi beban dari struktur atas bangunan sipil akan ditahan oleh fondasi, maka fungsinya adalah untuk mendukung beban dan meneruskannya ke tanah. Kemudian klasifikasi fondasi, seperti yang saya singgung di awal tadi, fondasi itu ada dua jenis. Yang pertama itu fondasi dangkal, yang kedua itu adalah fondasi dalam. Kalau dilihat dari namanya, pasti udah tahu apa bedanya ya. Dimana kalau fondasi dangkal itu fondasi yang memindahkan beban langsung ke lapisan tanah. Jadi beban struktur atas langsung diteruskan oleh fondasi ke lapisan tanah di bawahnya. Kalau fondasi dalam, fondasi yang meneruskan beban struktur ke lapisan tanah keras atau batu yang terletak relatif jauh dari permukaan. Jadi seperti namanya, kalau fondasi dangkal itu relatif lebih pendek, jadi beban di atasnya langsung diteruskan ke tanah. Sedangkan kalau fondasi dalam itu panjang fondasinya. Jadi beban yang di atas, beban struktur atas diteruskan ke lapisan tanah keras atau batuan tanah keras. Jadi kalau dari definisinya dapat kita katakan kalau fondasi dangkal biasanya menahan beban yang lebih ringan dibandingkan fondasi dalam. Kemudian kita masuk ke dalam fondasi dangkal. Fondasi dangkal biasanya dibuat dekat dengan permukaan tanah. Umumnya kedalaman fondasi didirikan kurang lebih sepertiga lebar fondasi sampai dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Kedalaman fondasi ini bukan aturan baku, tapi bisa kita jadikan sebagai pedoman. Jadi fondasi dangkal ini biasa dalamnya kurang dari 3 meter. Klasifikasinya, fondasi dangkal itu ada, pertama adalah fondasi telapak. Seperti namanya,
Pondasi berdiri sendiri dalam mendukung kolom. Ini adalah bentuk pondasi telapak. Jadi ada 3 bentuk kan pondasi telapak. Yang pertama ini, yang gambar paling kiri, dapat kita lihat kolom terletak tepat di tengah pondasi telapak. Kemudian yang kedua, itu yang di tengah-tengah, kita lihat kolom terletak di tepi dan tengah pondasi. Lalu yang ketiga itu terletak di sudut. Jadi pondasi telapak, dimanapun letak kolomnya, bentuknya akan seperti telapak kaki. Jadi beban dari kolom akan diteruskan oleh pondasi langsung ke tanah. Kemudian yang kedua, itu ada namanya pondasi memanjang. Seperti namanya, pondasi digunakan untuk mendukung dinding yang memanjang. Berikut gambarnya. Kayaknya kalian pasti familiar ya dengan pondasi memanjang. Ini kalau kita buat rumah, biasanya familiar menggunakan pondasi ini. Jadi pondasi memanjang itu biasanya untuk menahan beban dinding kalau di rumah ya. Kalau dalam membangun rumah, sepanjang dinding itu kita buat pondasi memanjang. Dapat kita lihat bagian-bagiannya ada as tampang, batu kali, kemudian di atasnya baru slope. Tidak harus batu kali ya, tergantung di mana dibuatnya. Kemudian yang ketiga, itu pondasi rakit. Pondasi rakit ini digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan buat susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya. Sehingga bila digunakan pondasi tapak, sisi-sisinya akan berhimpit satu sama lain. Jadi pondasi rakit ini seperti namanya rakit. Kita membuat pondasinya itu lebar, tetapi ada beberapa kolom di dalamnya. Ini kondisi di mana kolom itu saling berdekatan, sehingga apabila kita membuat pondasi tapak pada tiap-tiap kolom akan saling berhimpit dan menyebabkan keruntuhan. Nah, ini adalah bentuk realnya dari pondasi. Dapat kita lihat yang pertama itu pondasi telapak, yang kedua itu pondasi memanjang ada di setiap dinding. Yang ketiga itu adalah pondasi rakit. Seperti kita lihat di pondasi rakit, dalam satu rakit besar, tapak besar, itu ada 4 kolom. Jadi ada rakit plat beton, lalu ada 4 kolom di atasnya. Oke, kemudian kita masuk ke pondasi dalam. Pondasi dalam itu adalah pondasi yang meneruskan beban struktur ke lapisan tanah keras atau batuan yang relatif jauh dari permukaan. Biasanya itu kedalaman lebih dari 3 meter di bawah elevasi permukaan tanah. Jadi dari aturan yang tidak baku yang saya jelaskan di awal, itu biasanya pondasi dangkal kurang dari 3 meter, sedangkan pondasi dalam itu lebih dari 3 meter. Kemudian pondasi dalam biasanya digunakan pada lapisan tanah bagian atas lunak, beban struktur besar, memerlukan pondasi tapak yang sangat besar, lapisan tanah bagian atas dapat tergerus, muka air tanah tinggi, daya uplift besar, dan kapasitas beban lateral besar. Yang pertama, itu lapisan tanah bagian atas lunak. Jadi, pondasi dalam itu kita gunakan apabila tanahnya itu merupakan tanah lunak yang menahan beban struktur yang besar. Yang apabila kita gunakan pondasi dangkal, maka akan menyebabkan keruntuhan. Kemudian yang kedua,
Lapisan tanah bagian atas dapat tergerus. Biasanya ini pada bangunan di tepi sungai, misalnya seperti jembatan. Nah, itu pasti menggunakan fondasi dalam. Kemudian muka air tanah tinggi, karena muka air tanah itu akan menyebabkan daya dukung tanah rendah. Kemudian daya uplift yang besar, daya uplift, daya angkat ke atas. Apabila daya upliftnya besar, maka tidak akan bisa digunakan pondasi dangkal. Maka kita harus menggunakan pondasi dalam. Kapasitas beban lateral besar, ini biasanya pada dinding penahan tanah ya. Kemudian pondasi dalam ada beberapa tipe. Yang pertama itu pondasi sumuran. Pondasi sumuran ini adalah peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam. Biasa digunakan pada tanah keras, berada pada kedalaman yang relatif dalam. Seperti ini, dapat lihat ada beton siklop. Ya. Kemudian yang kedua, ada pondasi tiang. Digunakan jika pondasi pada kedalaman normal tidak mampu mendukung beban di atasnya dan tanah keras berada pada kedalaman yang sangat dalam. Ini yang biasa digunakan pada proyek-proyek besar ya. Dapat kita lihat, pondasi tiang itu ada tiang pancang, ada tiang bor. Nah, dapat lihat dalam satu pier itu ada lebih dari satu tiang. Nih, dapat kita lihat pondasi sumuran di sebelah kiri dan pondasi tiang di sebelah kanan. Gambar pondasi tiang ini tiang pancang ya. Jadi tiang pancang ini orang awam ngomongnya ini adalah paku bumi. Jadi seperti dipakukan ke bumi. Oke, memang kita masuk ke syarat-syarat umum pondasi. Seperti yang saya jelaskan di awal, goals dari mata kuliah ini kalian dapat mendesain pondasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Maka syarat umum ini harus terpenuhi. Yang pertama itu sistem pondasi harus aman terhadap yang pertama geser, kedua guling, ketiga kapasitas dukung tanah terhadap penurunan atau settlement. Maka ujung dari pondasi ini itu adalah nilai safety factor. Kemudian pondasi harus aman terhadap bahan-bahan reaktif, awet atau tidak mudah hancur. Yang ketiga, pondasi harus ekonomis, struktur pondasi dan pelaksanaannya. Kemudian pondasi harus mempunyai kriteria ramah lingkungan, khususnya dalam hal pelaksanaannya. Pondasi relatif fleksibel dengan kondisi di sekitarnya. Jadi maksudnya fleksibel ini apabila memang kita membutuhkan pondasi dalam, kita harus melihat kondisi di sekitar. Apa pondasi dalam yang cocok digunakan di sana. Jadi jangan pengennya tiang pancang, tapi ternyata lingkungan sekitar tidak bisa, jangan dipaksakan. Kita bisa memilih dengan menggunakan tiang bor. Kemudian tentang tanah dasar pondasi. Pondasi akan aman apabila penurunan yang terjadi akibat beban yang didukung masih dalam batas yang diizinkan. Biasanya penurunan yang diizinkan ini kurang dari 1 inci atau 2,54 cm. Selain itu tergantung pada jenis pemanfaatan bangunan, syarat untuk bangunan industri, tempat mesin bisa lebih teliti ya. Jadi syarat awal itu harus aman terhadap penurunan izin. Nanti banyak kriterianya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang kedua itu tidak terjadi keruntuhan geser pada tanah dasar pondasi. Beban yang terjadi harus kurang dari daya dukung izin tanah dasar. Di mana rumus yang kita gunakan adalah Q ultimate dibagi dengan safety factor. Safety factor itu faktor aman yang biasa kita gunakan
Nilainya 3. 3 sampai 5 sebenarnya, tapi lebih banyak orang menggunakan nilainya 3. Oke, sekian materi awal dari saya tentang pengantar pondasi. Apabila ada pertanyaan yang akan didiskusikan, silahkan tuliskan di Google Classroom di kelas yang telah saya buka. Nanti kita akan diskusikan tentang materi kita ini. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.